Setelah hampir 2 tahun pandemik, pertumbuhan ekonomi di dua perekonomian raksasa dunia, yakni China dan Amerika, mulai bermasalah. Apa hubungannya dengan perekonomian Indonesia? Apakah benar aliran dana asing mulai deras masuk ke Indonesia? Berikut analisis dari Demetrius Aripitoyo, Chief Investment Officer Eastspring Investment Indonesia. Mari kita lihat 2022. Amerika itu menurut IMF turun dari 7 ke 4,9. China turun dari 8,1 ke 5,7. Oke, lihat hampir di seluruh negara, advance economies turun dari 5,6 ke 4,4. Emerging market dari 6,3 ke 5,2. Jadi backdrop dari semua cerita ini adalah tahun depan itu ekonomi dunia itu diperkirakan akan lebih rendah. Ya, as we recover to COVID, kan recovery itu kebanyakan tahun ini, jadi tahun depan mulai kembali normalisasi. Despite melemahnya ekonomi ini, kondisi hampir seluruh negara adalah hutangnya tuh rata-rata as per di GDP itu gede. Baik juga Cina maupun Amerika semua tuh rata-rata porsinya cukup besar. Jadi ketika mereka melemah, mereka bukan berada dalam posisi yang kuat sebenarnya untuk kembali menopang ekonominya lagi. Nah di Amerika ini lupain dah yang namanya default, nggak bakalan default lah mereka. Itu udah pasti, the cost is too high lah, nggak mungkin. Jadi yang namanya debt ceiling itu pasti lewat. Jadi isu buat Amerika taper sebenarnya. Ketika mereka mau taper, sebenarnya ekonominya udah melemah. Jadi pertanyaannya apakah mereka akan lakukan taper? Taper itu kan sebenarnya mengurangi likuiditas kan. Dan memang sekarang di Amerika itu uang itu udah cukup banyak sehingga bank itu sendiri sampai udah nggak bisa tahan jumlah uangnya sehingga mereka larikan taruh di Fed. Makanya jadi posisi uang dari bank yang ditaruh di Fed itu tinggi sekali, sekitar 1,4 triliun sekarang. Jadi artinya taper itu pun kalau dilakuin ya kadang uangnya itu udah kebanyakan nggak bisa dipakai di sistem, itu bisa aja. Tapi taper itu tidak akan menyebabkan suku bunga itu naik secara teori ya. Fednya tidak akan membuat bunganya naik signifikan karena ekonominya melemah. Taper itu bukan berada dari posisi yang kuat di Amerika, tapi dari posisi ekonomi yang sebenarnya melemah, jadi nggak bisa. Bahkan ada satu statistik yang namanya GDP Now ya, itu yang dikeluarkan oleh Fed Atlanta, itu di kuartal keempat itu GDP-nya tinggal 1,3 katanya. Jadi isu taper ini sebenarnya tong kosong berbunyi nyaring lah begitu, artinya sebenarnya enggak. Nah di Cina ada policy macam-macam itu ya. Tapi perlu diingat kalau kita tuh punya pertumbuhan mulai melemah, ekonomi turun, seruan kesejahteraan sosial itu semakin tinggi. Kalau kita sama-sama makmur dan lagi bertumbuh besar, kita tuh nggak peduli apa yang didapat orang karena kita sama-sama bertumbuh. Tapi ketika pertumbuhan mulai kecil tuh mulai gebuk-gebukan gitu, karena I used to have like this and suddenly I become small, I'm pengen ngambil punya orang lain. Makanya oleh pemerintah Cina berusaha diatur lah sehingga porsinya tuh yang buat orang menengah ke bawah dapat paling tidak dipertahankan dan kalau bisa sedikit lebih tinggi dengan mengorbankan sedikit bagian dari yang lebih kaya. Makanya dia bilang common prosperity, keadilan sosial untuk masyarakat Cina. Digabung dengan situasi di mana sebagai akibat climate change, COVID segala macam itu berakibat pada beberapa hal. Yang pertama adalah demand itu karena COVID dan recover, demand-nya tiba-tiba naik gitu. Tapi selama beberapa tahun karena ada faktor climate change dan ESG, investasi di energi itu turun, terutama energi fossil fuel. Jadi ketika ekonomi baik, supply fossil fuel ini tidak banyak, malah bahkan turun, ditambah dengan banyak masalah di supply di mana labor movement kan sekarang nggak mudah ya. Orang dari satu negara ke negara lain nggak mudah, seperti kemarin ada masalah di UK. Akibatnya apa? Supply-nya nggak bisa bertumbuh sebanyak pertumbuhan recovery ekonomi sehingga harga energi naik. Energi ini kan bisa dibilang pelumas dari kehidupan ekonomi kan. Nah, inflasinya naik. Nah, bayangkan inflasi naik di ekonomi yang melemah. Nah, itulah masalah gedenya untuk tahun depan. Tapering sedikit tapi nggak akan sampai kayak dulu kan tuh memang tujuannya untuk memperlambat ekonomi. Sekarang nggak perlu diperlambat juga udah lambat gitu. Dulu kan ekonomi yang hot, ada inflasi, dia mau tahan. Tapi sekarang ini terbalik, ekonominya nggak hot, inflasinya naik. Mau ditahan gimana? Serba susah juga. Dan kembali lagi, berangkat dari ekonomi yang memang hutangnya sudah banyak, rumusnya cuma 2 kalau utangnya banyak itu, inflate or default. Utang itu kan nominal, jadi supaya utang sebagai percentage of GDP itu turun, ya GDP-nya mesti naik. GDP naik kan bisa real bisa nominal, ya inflasinya digedein aja gitu. Inflasinya kan debt to GDP-nya diturun.
Jadi memang sebenarnya secara tidak tertulis mereka sudah pengen inflasi yang gede. Jadi daripada default lebih sakit. Nah, kembali lagi dari situasi seperti ini, makanya tapernya ini kalau mau nurunin inflasi juga nggak perlu amat gitu, karena mereka juga sebenarnya dalam tanda petik mereka butuh, dan juga kalau mau memperlambat ekonomi, lah ekonominya juga udah lambat. The good thing adalah kalau memang ini komoditi naik dan energi itu naik, kita kan net eksporter energi dan komoditis yang lain kan. Jadi dari sisi ini kita diuntungkan. Dari sisi pelemahan ekonomi dunia, nah itu yang challenges-nya. Karena dengan demikian berarti kita mungkin ekspornya nggak banyak. Manufakturnya mungkin akan terhambat, growth-nya nggak gede. Inflasi itu akan menekan, sementara komoditi sendiri meskipun tumbuh, tapi kan bukan komoditi seperti padi yang multiplier-nya banyak, tapi seperti coal, seperti kelapa sawit ya memang ada multiplier-nya tapi tidak sebanyak itu. Jadi akan ada dualisme seperti itu. Pemerintah kemungkinan mengambil lebih dari komoditis ini untuk digunakan mendorong pertumbuhan di sisi manufaktur ya. Saya rasa sih program-program seperti BLT segala macam itu nggak bisa hilang begitu aja. PEN gitu meskipun ya COVID-nya udah hilang, mungkin bentuk yang lain itu tetap harus ada sih. Tetapi rupiahnya akan resilient, akan kuat. Satu hal yang menarik, kita ada diskusi kuartalan gitu. Kita lihat tuh sebenarnya PI-nya yang blue chip tuh murah. Tapi yang blue chip tuh kan nggak pernah naik dari 5 tahun terakhir gitu. Sementara kan GDP kita tuh nggak sebenarnya naik terus gitu tiap tahunnya. Kembali lagi sekarang kita ke 2022 dari pertumbuhannya. Kita juga dibilang pertumbuhannya bagus ya, nggak juga sih. 5,9 kemarin diturunin mungkin sekitar 5,5 tahun ini. Tapi coba kita lihat yang lainnya juga nggak gede-gede juga. Nah, yang menarik lagi, Cina dari 8,1 ke 5,7. Ternyata sekarang Cina sama kita gitu. Jadi kalau misalnya Anda investasi di Cina, Anda bilang oke, valuasinya udah segini, ini dibuat di valuasi yang di pertumbuhan ekonomi tinggi, sekarang saya harus ke ekonomi yang 5,7, sekarang policy-nya lagi di restrukturisasi, oke saya cari yang lain deh gitu. Memang nggak bakalan lah semuanya pindah ke Indonesia karena Cina kegedean. Yang lari itu sebenarnya ke India, jadi India tuh sebenarnya pertumbuhannya lebih bagus, inflow asingnya lebih bagus. Dan di sini kalau dilihat di list ini yang paling tinggi India, jadi sebenarnya memang India merupakan pilihan utama. The next one kemana? Ya ke kita lah gitu, karena kita juga termasuk yang gede. Jadi kalau ngeliat dari pertumbuhan ya kita meskipun 5 jadi kelihatan lebih bagus karena yang lain juga turun gitu. Saya cukup optimistik ini akan berlangsung paling nggak sampai tahun depan ya, karena kelihatan kembali lagi 2022 seperti ini picture-nya gitu. Kuesensinya adalah kalau ekonominya lebih baik dunia secara umum, mungkin Indonesia dapat kesempatan ekspor, tapi juga secara struktur keuangannya kita akan lebih baik di tahun depan, dan secara rupiahnya kan bisa lebih kuat gitu. Apalagi kembali lagi dari US yang udah ngutang banyak gitu, dolarnya udah banyak cetak gitu ya, pertumbuhannya turun, terus dari sisi valuasi juga murah gitu, dari sisi ekonomi akan naik dibanding tahun ini. Jadi ya it's a good chance kita bisa lebih bagus.